السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنار قلوب عباده المؤمنين بنور الكتاب المبين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati para bapak dan para ibu, khususnya Ketua DKI Masjid Al-Amanah, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja, pagi ini kita kembali kajian kita seputar surah Al-Imran ayat 118. Ayat 118. Al-Imran ayat 118. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. Sini ada catatan. Pertama, tattakhidhu pakai kha ya. Tattakhidhu kha bukan ha. Bintanah. Ini biasanya kalau ba itu kan tipis ataupun tarkik. Karena ini di depannya itu to ya. Ditambah to ini menjadi seakan tebal. Bitanah sirat ini kan di sod
Jadi huruf isti'la itu ada berapa? Khussa dagtin qid, khussa dagtin qid. Khussa berarti kha sad, dagtin dad ghin ta qid qaf za. Itu namanya huruf isti'la, huruf tinggi gitu ya, huruf tinggi. Nanti memang kalau ini latihannya pada makhrajnya. Khussa dagtin qid kha sad dad ghin ta qaf dan zad. Ini namanya huruf-huruf isti'la tebal. Ini kalau huruf-huruf yang lain berdampingan ini dengan dengan isti'la itu kadang memang dalam makhraj itu agak tebal, menutup ke atas, itbaq. Baik, nanti itu sambil jalan lah. Perlu saya sampaikan juga, ini hampir kesalahan dari setiap pembaca itu adanya kesetaraan ataupun sejajar gitu loh. Panjang antara matobi'i dengan matobi yang lain itu supaya sama, itu yang agak susah. Ini banyak ini, baik imam juga kadang panjang banget tapi nanti belakangnya kurang panjang. Mohon maaf aja nih barangkali ya. Jadi ini catatan untuk imam atau siapa aja lah. Ini biasanya terjebak pada keasikan atau apa. Ini hampir semua kalau saya perhatikan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagaimana itu? Mantap kan? Tapi itu nggak pas. Karena antara dolin dengan antara dol itu 3 alif. Linnya hanya cuma 2. Itu namanya nggak sih? Padahal sama-sama harus 3 alif. Nah itu yang sering terjadi seperti itu. Hampir semuanya. Nah ini menjaga ini yang agak repot ini. Itu perlu memang latihan. Hampir semua. Baik di TV mana kayak melihat ini keasikan dalam lagunya gitu sementara dia. Tapi begitu yang qori dia hati-hati, dia nggak akan terjebak itu. Ya. Ya sekarang ini kan banyak banyak matobi kan cuma 1 alif kan, 2 ketukan. Ya ini 4 ketukan tuh. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Itu 1 alif semuanya dari alladzina amanu la tattakhidhu itu kan 1 alif semua tuh. Ini tuh harus pas gitu. Ini harus latihan. Latihannya nanti lama-lama jadi bukan lagi teorinya tapi sudah feeling. Zauq kata orang Arab tuh, zauq. Nah, itu menyatukan untuk menjadikan bacaan zauq itu memang perlu sabar latihan. Nanti akan timbul sendiri itu. Nah, ini yang saya banyak perhatikan itu zauq hilang. Jadi menyamakan antara yang 1 alif dengan 1 alif yang lain itu sama gitu. Kalau 3 alif memang harus 3 alif ya 3 alif gitu. Nah ini yang suka lupa itu aja. Kita lanjut sini. Kita ulang lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا من دونكم لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. Satu alif saja. Mad namanya mad iwad ya. Mad iwad. La ya'lunakum khabala. Iwad. Iwad itu suara tanwin ditukar menjadi panjang. Namanya iwad itu ganti. Menggantikan suara tanwin menjadi panjang. Karena kalau dilanjutkan kan panjangnya hilang kan? La ya'lunakum khabalau. Kan gitu, ya kan? Berarti panjangnya hilang, tanwinnya tetap berbunyi. Nah, ketika berhenti, tanwinnya hilang, ditukar menjadi panjang atau mad. Itu namanya mad iwad, ya kan? La ya'lunakum khabala. La, ya kan? Mesti kan tanwin, karena tanwinnya dihilangkan lalu berubah menjadi suara panjang. Tapi ketika kita lanjutkan, maka panjangnya hilang, tanwinnya tetap kebaca. Ini satu contoh namanya. La ya'lunakum khabalau, itu kan tanwinnya tetap muncul, panjangnya enggak. Itu namanya kembali kepada semula. La ya'lunakum khabalau waddu ma'anittum qad badatil baghdha. La ya'lunakum khabalan waddu ma'anittum qad badatil baghdha. Ini baghdha karena ini pembacaannya mad wajib. Mad itu panjang, wajib itu wajib berarti wajib panjang, muttasil tuh nyambung karena hamzah dengan alif ini baghdha, alif dengan hamzah itu satu kata. Ini muttasil, tapi ketika beda kata itu menjadi munfasil. Nah, dalam muttasil itu wajib 3 alif. Nah, di sini ketika kita berhenti pada baghdha memang satu karena ada tadi hamzah setelah alif, panjangnya alif muttasil. Tapi kalau kita melihat dari yang lain, karena kita berhenti pada baghdha itu namanya mad aridis sukun. Karena berhenti ya, mad aridis sukun itu sama-sama juga 3 alif. Ya, karena kalau ditanya hukum bacaannya baghdha berhenti di sini, hukum bacanya apa? Ya satu, bisa disebut mad wajib mutasil, boleh juga disebut mad aridis sukun. Disebut mad aridis sukun karena berhentinya itu, ya kan? Tapi ketika langsung dia namanya tetap mad wajib mutasil, tidak mad aridis sukun karena langsung dimatikan. Baik nih. Jadi kalau kita berhenti di sini di baghdha tadi berarti bisa kita memberikan nama wajib mutasil, mad wajib mutasil atau mad aridis sukun. Baik.
ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. Ya, قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. Ada begitu, ada sedikit apa namanya itu? Namanya ihtikak, hamas, kan? Hamas itu bisa di keluarin keknya ada kek gitu ya. Ini hamas ya akbar. Kalau orang Arab bilang dulu saya belajar itu namanya ihtikak. Artinya napas itu bisa sedikit jalan tapi napasnya bisa dilangsungkan tapi lemah saja. Kayak seperti ini kalau hamas ya, kalau hamas ini yang ihtikaki. Ghin itu juga ihtikaki. Artinya ketika kita mematikan huruf itu nafas itu masih dijalankan. Ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Itu sedikit keseret situ enggak apa-apa. Ghairil maghdubi, enggak mag. Kalau mag kan berhenti kan, enggak bisa kan. Tapi ghin itu ihtikaki, jadi napasnya masih jalan. Termasuk yai kaf gitu enggak apa-apa. Tapi kalau qaf beda, qaf enggak bisa. Min khal namanya qul a'udzu birabbil falaq ya, nggak bisa. Falaq nggak bisa. Stop. Itu tandanya kalau itu tidak apa namanya hamas. Kalau hamas itu masih jalan, itu masuk kaf. Ta itu hamas nih. Maka kalau kita kadang dengar tuh azan bunyinya begini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu yang masuk. Tapi kecil aja gitu. Jangan dikencengin. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, jangan sengaja begitu, tapi dikit aja. Nah, sama dengan ta umpamanya. Tabat. Kalau tabat itu kan ya kan namanya mati gitu kan. Tabat. Tapi kalau di apa namanya napasnya dikeluarin dikit, tabat ada setnya gitu. Nah, itulah hamas cirinya. Nah, itu kalau bisa begitu itu namanya udah fasih. Ak tapi sedikit saja. Wa ma tukhfi suduruhum akbar gitu ya. Memang nih makhraj ini bukan saya belajar itu dengan Majma'ul Lughah, itu apa lembaga bahasa sedunia itu di apa Mesir itu yang memang itunya. Itu guru saya itu ya khusus baca itunya itu makhraj. Termasuk di sini Abdul Qadir Abdul Azim gurunya apa namanya? Gurunya Muammar itu ya termasuk guru saya juga sama. Indonesia itu sama. Itu khusus baca. Karena memang dulu itu dalam bahasaan dan apa namanya ilmu saud. Jadi kalau di sini namanya ya fonologi lah. Belajar fonologi, ilmu suara itu kan berarti belajar makhraj itu ya. Itu memang enggak mudah, harus sabar gitu. Ini. Tapi ya enggak apa-apa karena kita memang logatnya akhirnya sudah biasa bahasa Indonesia, tapi termasuk lidahnya orang Indonesia itu termasuk yang paling lunak, yang paling apa namanya elastis gitu, gampang berubah. Tapi kalau ada wilayah-wilayah umpamanya seperti mohon maaf aja umpamanya daerah NTB atau daerah apa namanya itu yang
di Indonesia agak susah ngerubah lidahnya. Bisa nanti hilang lagi, bisa hilang lagi, gitu kan. Tapi nggak banjir masalah. Jadi jangan karena begini kemudian aduh susah banget Quran kalau begitu mendingan nggak usah belajar, nggak ada lagi ceritanya itu. Biasa aja. Ya, ini kalau kita belajar fasoha kan gitu kan. Ya. Baik. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Nah, bayan itu kan dengung ya kan? Dengung itu kalau dibaca itu sih ya satu alif itu, dua ketukan. Jadi kalau ini dua ketukan ya. Nah, satu alif sama lakumul satu alif yati satu alif lagi kuntum ta'qilun, tiga alif. Nah, ini maksud saya nih belajar ngepasin antara mat tabi'i yang satu dengan yang itu yang apa namanya menyesuaikan, itu yang perlu disebut namanya feeling atau dzauq. Jadi nggak usah pakai itu lagi. Coba nggak apa-apa lah belajar. Kita ulang. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Coba. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Panjang nih, cepat aja. Ini satu tiga alif ya, mad wajib muttasil. Antum pendek wawunya ini tidak dibaca panjang. Wawu ini hanya mengawal dhammah yang ada pada hamzah itu. Biasanya ada kata-kata yang lebih ulaika, itu kan wawunya hanya pemanis. Karena sesungguhnya dhammah itu wawu kecil. Sesungguhnya dhammah itu wawu kecil kata orang Arab. Nah, ini enggak dibaca panjang, jadi enggak dibaca ula. Ini nanti ada yang ula itu u-nya dibaca panjang karena memang huruf aslinya, seperti al-ula walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, ula itu artinya yang pertama, itu kan artinya pertama, yang akhir lebih baik dari yang pertama. Wawu di situ memang huruf penduduk aslinya, penduduk asli dari kata itu atau bangunannya, asli bangunan itu. Tapi kalau di ulaika ini wawunya pendatang, hanya sekedar untuk pemanis bahasa yang ini ada. Jadi penduduk asli ada pendatang, gitu kan wawunya itu. Jadi saya ulang. Antum tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Ya, coba. Antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Ini padahal kan di sini nggak ada tulisan apa, nggak ada tulisan wakafnya ya kan.
jim atau apa namanya atau shot atau kof nggak ada. Karena sebenarnya dari artinya aja di mana kita bisa berhenti, sebenarnya berhenti sebetulnya. Ya. Sebenarnya kalau ditulis di sini pakai sholat juga nggak apa-apa sebetulnya di sini. Ini namanya itu kan artinya ada istilah apa namanya titik koma gitu kan. Jadi sini koma juga dikasih koma nih kalau tulisan Indonesia nih. Kayak tadi di atas juga sama. Di atas yang tadi qobala sebenarnya berhenti di situ, lanjut wadumanitum. Itu juga nggak apa-apa. Karena sudah boleh berhenti koma. Atau koma gitu dari maknanya. Di sini juga bisa kita koma. Antum la tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Itu koma. Kan boleh orang berhenti di koma kan? Tapi lanjut. Wa tu'minuna bil kitabi kullih. Itu koma, kan? Wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghaid. Titik, kan? Qul mutu bi ghairikum, titik lagi atau koma. Ini sebetulnya dari maknanya, asal tahu maknanya kita berhenti. Oh di sini nggak cukup apa berhenti begitu. Maka sebenarnya namanya ada waqaf kafi, berhenti yang sudah cukup maknanya bisa dipahami gitu kan. Tapi ini kaitannya dengan tafsir. Nah dalam tafsirnya maknanya ya susah. Oleh karena itu dikasih tanda gitu lah. Yang ada jim, ada kolak tuh, terus ada lagi nanti ada mim, ada la, itu kan rambu-rambu. Nah ini untuk yang memang tidak memahami tafsir ya harus begitu karena memang mayoritas itu kan nggak semuanya tahu. Tapi ketika kita tahu maknanya ini berhenti di sini sudah bisa berhenti karena memang maknanya sudah pas cukup gitulah bisa dipahami. Kali ini belakangan nanti lah. Sedikit lagi sini. Wa tu'minuna bil kitabi kullih. Coba. Wa tu'minuna bil kitabi kullih. Sebenarnya kalau dari makna itu sudah koma bisa itu. Wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalaw. Coba. Wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalaw. Kalau ini belum selesai maka balik lagi. Wa idza khalau addu alaikumul anamina minal ghayz. Wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghayz. Qul mutu bi ghayzikum. Qul mutu bi ghayzikum. Inna Allaha alimun bi dhatis sudur. Inna Allaha alimun bi dhatis sudur. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah
kamu menjadikan orang-orang yang di luar kalanganmu atau seagama sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu mengerti. Beginilah kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Katakanlah, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini berarti addressnya, alamatnya ditujukan kepada yang beriman. Karena kalau sudah beriman itu sudah enggak lagi lalu punya banyak mikir. Karena iman itu sudah yang ada adalah rasa aman, rasa tenang, seperti halnya seorang pasien kalau dia kenal sama dokternya nggak banyak nanya. Kan amanu dari kata-kata amina, aman. Artinya orang kalau sudah percaya iman kepada Allah ya merasa aman, karena memang Allah itu segala-galanya, ya kan? Kalau ibu punya suami, suaminya itu orangnya setia, orangnya bagus, orang soleh, udah rasa aman tuh, karena kita tahu, gitu kan? Ini satu contoh. Jadi kata iman itu memang ada rasa nyaman, sudah enggak ini. Nah maka efek dari tingkahnya itu, dari tingkah lakunya ini, dia tidak akan banyak protes, tidak ada banyak yaitu menanyakan hal yang sudah ini. Jadi contoh begini tadi, seorang pasien pada dokter, udah tahu nih dokternya orang pinter, orang pengalaman, begitu datang apalagi udah langganan gitu kan, ada apa lagi kamu, atau Pak dokter ini ada rasanya, udah duduk tiduran kamu di situ, kan langsung main tidur aja gitu kan, nggak ngomong kenapa harus tiduran Pak dokter. Nah, kalau orang masih begitu kan pasiennya masih geblek ini namanya kan, begitu kan. Kan gitu. Nah, kalau sudah ya ayyuhalladzina amanu itu sudah memang udah semestinya udah kita adresin. Oleh sebab itu kemudian kita tunggu pesannya apa, gitu aja, lihat aja kan, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus, ya ayyuhalladzina amanu idza banyak sekali. Itu semestinya udah begitu sikap kita mestinya, gitu kan. Nah di sini artinya begini, ketika kita mendapat panggilan amanu berarti tinggal nunggu perintah atau larangan, perintah atau larangan, mesti begitu. Perintah larangan. Ini jadi nggak banyak tanya. Itu sikap yang satu ya. La tattakhidhu, jangan kau menjadikan bitonah. Bitonatan di situ terjemahin tadi teman dekat ya. Apa tadi? Teman dekat. Bitonah itu dikata batin. Batona, nun tuh huruf aslinya, bitona. Orang teman yang begitu akar dekat setia dengan kita, itu namanya bitona. Kadang batin kita pun suka selalu disampaikan, dan disebut namanya teman khusus, teman yang sangat istimewa, bahkan bisa mengalahkan keluarga, saudara, itu namanya bitona. Kalau baju itu baju daleman, dan daleman itu kayak kaos, itu bitona, melekat dengan badan kita, itu maka batin, karena kata satu akar batin. Jangan kau jadikan teman istimewa yang batin, yang paling dekat dengan kita, min dunikum, dari selain orang yang mukmin, gitu. Jadi artinya
min dunikum itu selain orang mukmin bisa orang Yahudi, bisa orang Nasrani, bisa orang mati Islam sendiri tapi yang punya sifat munafik. Ini kalau ceritanya di sini, ya kan, min dunikum. Maka orang munafik walaupun sama beriman ya udah, kan di sini dia beda orientasinya. Karena orang munafik kan cuma mulutnya doang, hatinya enggak. Nah, ini jangan menjadikan mereka itu menjadi teman yang istimewa yang kadang kita mengungkapkan tentang rahasia. Itu nggak boleh. Sementara ketika ayat ini turun memang konteksnya itu sedang terus berperang. Kan berang kalau di masa jalan perhidupan ini kan ya siapa yang kuat, dia yang paling menang. Ya dulu kan ada binatang-binatang yang mungkin ya sebelum manusia mungkin binatang-binatang yang lebih lebih kuat. Nah, manusia yang hidup di situ bertahan. Ya intinya bagaimana supaya hidup itu dia bisa melawan ataupun menghindari daripada binatang yang lebih luas, kan begitu kan? Dengan adanya. Tapi berkembang terus. Tapi kemudian manusia itu punya memang sifat teknologi, berusaha punya alat. Tapi kemudian karena masih sama-sama mencari kepentingan, kemudian manusia itu di awal itu lebih banyak yaitu kontrol dengan fisiknya. Akhirnya timbullah peperangan terus begitu. Sekarang ini kan lebih kepada jadi industri kalau bahasanya dibilang artifisial gitu. Artifisial itu ya buatan seperti produk-produk ini semuanya kan itu ya buatan lah artifisial. Ini orang sekarang ini eranya seperti itu. Jadi kadang orang dihadapkan kepada produk sendiri lalu dia kebingungan sekarang kan begitu kan. Nah ini karena memang bicara kehidupan Al-Quran dan saya selalu bersyukur ya Allah luar biasa Qurannya. Karena apa? Quran itu telah memberikan informasi tentang kehidupan ini. Nah ini yang hebatnya begitu. Bukankah informasi itu begitu mahalnya? Info kan tentang ini akan begini, kemudian orang begini, itu sudah dijelaskan atau diterangkan dalam Al-Quran. Ini yang pertama bahwa alhamdulillah bahwa kita ini melalui Quran itu mendapatkan informasi yang begitu valid, yang kuat. Nah, oleh karena itu tinggal kita aja tinggal melakukan kan, bisa menjalani. Ini sudah perkembangan. Jadi ayat ini memang turun tadi di saat masih satu umat dan umat yang lain itu tetap masih berperangan. Itu memang zamannya seperti itu kan. Nah, pada masa itu jangan kemudian lalu orang mukmin kemudian kok begitu akrab dengan ini. Jangankan dulu, sekarang juga bisa kok, repot karena kepentingan lagi beda-beda. Namanya orang beriman orientasinya kemana, orang yang nggak ada imannya kemana orientasinya, kan nggak ketemu. Tapi kalau cuma sekedar pergaulan, sekedar berteman, kemudian yang biasa itu dibolehkan. Tapi kalau sudah rahasia itu yang nggak boleh. Itu maksudnya di sini. La tattakhid bito. Tapi bukan berarti kita nggak boleh bergaul, boleh silahkan. Bahkan ada yang adil dalam begini. Tapi kembali lagi intinya puncaknya jangan mereka kamu jadikan bitonah sehingga kadang dia lebih daripada mungkin anak kita sendiri. Segala rahasia itu kadang kita bicara itu nggak boleh. Karena bagaimanapun nanti di sini karena lain orientasi dijelaskan la ya'lunakum khabala, bahwa mereka itu akan terus menerus ya ingin membuat kerusakan. Ya kalau kamu ingin baik, berbuat yang mulia di mata Allah, tapi yang ini kan enggak pasti. Nah, sama juga beginilah ilustrasinya. Sebaik mungkin kita punya katakanlah piaraannya itu seekor katakanlah harimau atau buaya atau apa saja. Kita bisa tundukkan dia bisa kita ajak tidur. Iya, tapi hati-hati tuh, jangan barangan. Kenapa? Dia tuh sudah pasti beda. Jadi kalau kemudian ada pawang buaya kemudian diterkam sama piaraannya, itu wajar. Namanya juga sudah beda dia.
Mungkin kalau lagi mood bagus, kan gitu kan, lagi ini. Tapi ketika dia emosinya muncul, boleh cari kesempatan diterkam. Itu yang seperti itu. Jadi jangan sepenuhnya kalau kita binatang walaupun baik begitu kayaknya lalu kita menaruh kepercayaan sepenuhnya. Jangan. Itu sama juga. Ya kita anggap aja seperti tadi binatang buas lah. Itu aja. Jadi la tattakhidu binatang min dunillah ya. Kenapa la ya'lunakum khabala? Bahwa apa namanya tadi tidak berhenti terus akan menerus, yaitu ingin kerusakan, kehancuran dari kamu, gitu kan? Waddu ma anitum, mereka senang. Waddu itu mawaddah, cinta, suka kalau kamu itu menderita. Ya, kalau kamu menderita itu dia senang banget itu. Nah ini ya, kalau kita ada punya teman kalau kita lagi susah dia senang banget ketawa. Ah ini nih model begini nih. Ada nggak kan begitu kan? Gua bilang apa emang pas banget. Syukurin biarin aja dia. Nah itu kan sama nih model. Wadu ma'anit, seneng kalau kamu tuh susah tuh seneng. Nah ini model ini, jangan jadikan temen yang begitu itu. Ya kan? Wadu ma'anitum qad badatil baghdha min fa'i. Mulutnya itu, ya kan? Menampakkan kebencian. Ya tadi kan bahasa-bahasa begitulah. Gue bilang apa? Orang begitu memang begini. Ada bahasa-bahasa yang menyakitkan, nyelekit kata orang Jawa. Baghdha, jadi kebencian. Bahkan wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang disembunyikan itu lebih buruk lagi. Nah itu kan biasanya orang model begini orang yang iri. Nah orang yang dengki ini biasanya lebih kepada yang punya orientasi beda. Dalam hal ini orang yang beda keyakinan, yang bermukmin itu sudah ada bibit-bibit begini, sudah pasti ada. Oleh karena itu hati-hati, jangan terlalu menjadikan itu teman yang paling dekat sehingga kita obral menceritakan tentang rahasia, itu yang dilarang. Baik, saya kira ini mungkin ada yang mau tanya, silakan. Bapak dan Ibu mungkin mau tanya, Ibu nggak usah malu Bu, tanya aja. Yang nanya Pak Haji Hasan. Jadi semoga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Teman dekat yang artinya teman dekat ini yang tidak seiman ya Pak ya, Bitona. Kemudian kaitannya dengan Al-Maidah nomor 51 yang disebutkan juga di situ aulia, Iya betul. pemimpin. Iya. Tapi di sini di terjemahan Al-Quran ini itu diartikan dengan teman dekat juga. Gitu. Iya. Padahal Betul aulia persis. itu kan pemimpin. Iya. Terjemahan. Iya. Persis baru ya ini yang ditanyakan Pak Haji nih. Makanya, Jadi kadang-kadang bahasa redaksi yang lain tuh pakai bentuk aulia. makanya kami mau nanyakan sini ya, perbedaan Bitona dengan aulia ini, karena nanti akan dipersepsikan beda. Kalau umpamanya aulia itu dipersepsikan dengan teman dekat juga. Iya. Berarti artinya kan bisa dipilih gitu kalau ada ini sudah mau dekat-dekat pemilu nih. Kalau ada calon capres umpamanya calon kepala daerah yang bukan muslim, kenyataannya negara kita mayoritas kan penduduknya muslim. Nah, bisa juga muslim tapi munafik. Iya, betul. Itu tolong dijelaskan karena sekarang banyak beredar terjemahan sudah menyimpangkan pengertian sebenarnya gitu. Sedangkan kita akan mengetahui bahwa ini juga bisa diplesetkan atau dibaurkan pengertian ini. Sehingga nanti bagi umat muslim yang mungkin pengetahuan agamanya kurang begitu mendalam, memilih pemimpin yang non muslim juga
dibolehkan gitu. Kalau pengertiannya aulia itu adalah teman dekat. Iya. Nah, bisa kita lihat di Al-Maidah nomor 51 ayat 51. Kira-kira timbahannya begini, demikian. Sebentar. Ini pertanyaan bagus sekali makanya. Ya kira-kira begitulah. Iya. Jadi memang kadang aulia, kadang memang sama juga diartikan sebagai teman istimewa atau kadang lalu ya ini ada apa namanya panjang juga saya bicara. Di aulia itu kan juga diterjemahkan kadang-kadang pemimpin kan gitu kan. Aulia. Tapi aulia itu lebih luas daripada bitona. Karena begini, Nabi bersabda ini kan, Umar bin Khattab pernah ditanya, ya kan, tanyakan. Pada waktu itu baru menjabat sebagai khalifah. Lalu kemudian ada orang mengatakan, ya Amirul Mukminin, di sini kita ini ada seorang Nasrani dari kampung Hairah. Pokoknya orang ini tidak ada yang lebih cakap dalam menulis, tidak ada yang lebih bagus dalam tulisannya, dalam apa segala macam dibandingkan dengan teman kita nih, karena gitu. Lalu kalau Umar waqala la ukhlu bitanatan min dunil mu'minin, saya enggak maulah. Karena ini menyangkut masalah kenegaraan, masalah itu kan. Jadi ada yang mengusulkan, ini Amirul Mukminin ini teman kita ini orangnya cakap lah, profesional dalam menulis, dalam segala macam, bisa dilibatkan dalam ini. Kata Umar enggak. La attakhidhu la akhudhu bitanatan min dulu, saya enggak mau. Itu tetapnya seperti Umar begitu tajamnya. Satu contoh. Juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Bukhari ini dari Sa'id Al-Khudri, ma ba'athal min nabin wala istakhlafin khalifah illa kanat lahu bitana. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi ataupun mengangkat khalifah kecuali ada baginya dua bitana. Bitanatan ta'muru bil khair, pertama teman dekat yang menganjurkan, mengarahkan kepada kebaikan, tapi wa bitanatan ta'muru bisyarri wa tahutsu alaih, dan juga teman yang selalu dorong-dorong untuk berbuat kejahatan. Itu mesti ada. Oleh sebab itu kata Nabi, wal ma'sum man asmahullah, orang yang dijaga oleh Allah, orang yang dijaga terpelihara dari model begitu adalah sesungguhnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga butuh ketelitian, butuh kesabaran. Ini biasanya kadang-kadang secara lahiriah kita akan ini bagusnya begini. Nah itu nggak bisa begitu, ya kan? Tapi disitulah ada ketajaman hati. Maka kata Nabi, wal ma'sum man asamahullah, yang dijaga orang selamat itu orang yang akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memang pentingnya kita ini bukan cuma melihat dengan mata kepala begini, tapi hati juga harus dipertajam. Itu penting ke depan ini, ya kan? Itu. Ya, saya kira ini saja sesuai dengan jadwal tadi jam 51 pas. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan taufik dan hidayahnya, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita masih bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, demikianlah kajian tafsir Al-Quran telah selesai. Tentunya bertambah ilmu kita, utamanya cara membaca dengan tajwid, dan mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi atas nama DKM masih mengucapkan terima kasih, dan sekaligus kami ucapkan terima kasih pada Bapak Kiai
dan kami hadzal siratal mustaqim wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.